Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Neksanti Sariwulan, CGP Angkatan 7. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi konseptual. Pada kegiatan ini, saya, Neksanti Sariwulan, akan berperan sebagai coach dan juga akan dibantu oleh dua rekan CGP dari Angkatan 7 juga, yaitu Pak Subhan sebagai pengamat dan Pak Jaka Nur Hidayat sebagai coach. Nah, selanjutnya mungkin kita akan langsung saja pada kegiatan demonstrasi konseptual ini, yaitu pada coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Santi, apa kabar Bu? Ada apa nih Bu? Sepertinya penting banget nih Bu. Iya nih Pak, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan rekan kerja saya Pak. Dan di sini saya ingin meminta bantuan ke Bapak untuk menjadi pengamat dalam mengobservasi saya dan melihat sejauh mana kemampuan saya dalam melakukan kegiatan coaching tersebut, Pak. Oke, baik, boleh Bu. Saya siapkan dulu ya lembar catatannya. Jadi, apa nih yang hendak saya nilai nih Bu? Mungkin di sini saya meminta Bapak itu untuk menilai saya dalam berbagai hal ya Pak ya. Mulai dari gaya saya berbicara, kemudian intonasi saya dalam melakukan atau memberikan pertanyaan, dan bagaimana saya menanggapi coach saya sehingga nantinya coach tersebut mampu mengeluarkan semua masalahnya sehingga beliau juga mampu memberikan solusi atas masalahnya tersebut. Begitu, Pak. Oke, berarti Ibu kan seorang coach. Nah, sekarang sebagai coach, ada kompetensi apa yang dikuasai setelah coaching nanti? Apa yang hendak dikembangkan? Mungkin ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching, yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang baik ya Pak, di mana nanti itu saya ingin bisa mendengarkan dengan penuh rasa ketika coach nanti berbicara atau mengutarakan permasalahannya. Di sini saya harapkan saya mampu membuat si coach tersebut untuk mendapatkan solusi secara mandiri atas masalahnya tersebut, Pak. Baik, berarti fokusnya pada apa nih? Bagian apa yang perlu diobservasi nih? Mungkin yang perlu diobservasi sama Bapak pada kegiatan coaching ini yaitu pada saat saya memberikan respon kepada coaching seperti apa nantinya saya bersikap, mimik muka saya atau gimmick saya seperti apa. Nah, mungkin itu hal utama yang perlu nanti Bapak amati, Pak. Baik, berarti yang menjadi fokus saya dalam mengamati atau mengobservasi yaitu dalam kompetensi mendengarkan aktif ya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau indikator tingkat keberhasilan coaching yang dilakukan, dilihat dari apa nih? Karena saya itu ingin menjadi pendengar yang baik ya Pak ya. Jadi indikator keberhasilannya itu dapat dilihat apabila nanti coach itu bisa merasa nyaman berbicara dengan saya, kemudian terbuka dalam mengeluarkan masalah-masalahnya, bisa mengungkapkan segala masalahnya, dan jadi di sana nanti saya bisa memancingnya untuk mengeluarkan problemnya, dan juga nanti coach tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahannya tersebut, Pak. Enggak. Oh iya, baru. Oke, jadi nanti apabila halo. Ya, sana. Yang sudah disebutkan, berarti Ibu Santi berhasil dalam memberdayakan coach bukan solusi permasalahannya sendiri. Betul itu. Ya, seperti itu, Pak. Betul. Kapan nih kegiatan akan dilaksanakan? Kalau Bapak tidak keberatan, mungkin sekarang bisa Pak kita laksanakan.
mungkin saya bisa menghubungi rekan kerja saya untuk bisa masuk ke link ini. Bisa Pak? Boleh seperti itu? Oh iya, saya hubungi dulu ya. Ya, saya hubungi dulu rekan kerja saya untuk bergabung ke link ini. Nah, ini Pak, alhamdulillah Pak Jaka Nur Hidayat sudah bergabung. Nah, Pak Jaka. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Ya, Pak Jaka begini nih. Kan di sini itu kita ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Nah, di sini ini saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam kegiatan coaching ini. Makanya di sini saya mengundang Bapak Subhan untuk mengamati kegiatan coaching kita nanti. Tidak keberatan kan Pak Jaka? Ya, tentu saya siap bersedia. Oh iya, kalau begitu baik, kita bisa mulai ya. Baik, Bu Santi, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita tentang apa yang akhir-akhir ini saya rasakan tidak enak di dalam hati saya, Bu. Oh, baik, Pak Jaka, bisa. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, Bu Santi. Akhir-akhir ini saya merasakan tidak nyaman, suatu ketidaknyamanan dalam diri saya sendiri, itu berkaitan dengan rekan kerja saya sendiri, sehingga mengurangi rasa kepercayaan diri saya terhadap beliau, dan saya juga jadi kurang respect terhadap beliau juga. Tentunya suatu hal yang kenyamanan jika tidak ada di dalam diri kita sendiri pasti akan mengganggu yang lainnya, seperti itu Bu Santi. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Jaka nih, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita sekarang ini? Yang saya harapkan dari obrolan kali ini, semoga ada suatu solusi dari suatu permasalahan yang saya buat, yang saya hadapi, ya, tentang bagaimana menghilangkan rasa ketidaknyamanan menyenangkan terhadap teman saya itu sendiri. Biar nanti pas ke depan saya mendapatkan bekerja itu lebih nyaman lagi. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Iya, baik Pak. Memang betul ya Pak ya, karena memang dalam suatu pekerjaan itu kita itu pasti menginginkan rekan kerja itu yang sehati ya dengan kita, yang mampu bekerja sama baik dengan kita. Nah, menurut Pak Jaka ini, hal apa yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman dengan orang tersebut? Dan hal apa yang dilakukan orang tersebut sampai membuat Bapak itu merasa tidak nyaman? Coba bisa Bapak utarakan. Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan saya tidak nyaman itu adalah pertama pada saat saya bermaksud membantu orang tersebut, tetapi bantuan yang saya berikan itu disalahgunakan oleh orang tersebut. Jadi saya memberikan bantuan kepada yang bersangkutan, tapi bantuan tersebut disalahgunakan oleh yang bersangkutan juga. Yang keduanya, yang lebih parahnya itu sudah dibuatkan suatu kebaikan. Nah, akhirnya kebaikan itu dibuat lagi suatu kesalahan tersebut. Dia tidak merasa salah. Jadi saya berbuat baik, tapi dia memberikan suatu kesalahan. Jadi intinya saya berbuat baik, hendaknya diberikan suatu kebaikan, akan tetapi justru kebalikannya. Saya memberikan suatu kebaikan. Nah, dia sendiri memberikan suatu kesalahan. Itu keberatan, dan dia juga tidak merasa salah itu. Menganggap apa yang dia lakukan itu tidak menyalahi atau tidak membuat saya kecewa atau sakit hati gitu. Nah, perbuatan tersebut sangat saya tidak sukai karena sudah melupakan diri saya sendiri, padahal niat saya itu adalah suatu kebaikan kepada dia. Saya ingin berbuat baik kepada dia, tapi kenapa hasilnya dia tidak berbuat baik kepada diri saya sendiri. Seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Memang hal itu akan membuat kita merasa tidak nyaman ya, apalagi di mana kita itu sudah mempunyai niat baik tetapi disalahartikan ya Pak ya. Iya, kurang lebihnya begitu. Iya, kalau begitu kira-kira apa saja yang dapat membuat teman Bapak itu bisa melakukan hal tersebut? Coba apa Pak? Menurut saya orang itu tidak suka dengan saya. Sudah tidak memiliki niatan yang baik. Jadi like and dislike dengan saya sendiri itu.
Atau mungkin saya sendiri yang terlalu perasaan saya karena sudah merasa kecewa dengan hal yang demikian ya, karena saya dulu pernah mengalami hal yang demikian gitu, sehingga menutup semua kebaikan pada orang lain tersebut. Seperti itu gambarannya. Iya, iya, betul, betul. Lalu Pak, mengenai permasalahan Bapak tadi dengan orang tersebut, apakah secara mutlak karena kesalahan beliau, ataukah mungkin ada faktor lain yang menyebabkan perasaan Bapak itu lebih sakit? Kemungkinan karena saya dulu pernah juga merasakan dikecewakan ya, seperti hal seperti ini Bu ya. Jadi pada saat saya merasakan kembali hal yang sama, saya merasakan perasaan yang jauh menyakitkan sehingga membuat saya tidak nyaman. Jadi saya pernah mengalami hal yang demikian, berbuat baik kepada orang, akan tapi pada akhirnya kebaikan itu dibuat tidak menyenangkan oleh yang bersangkutan. Itu yang membuat saya tidak nyaman gitu, seperti itu. Oh iya, iya, karena betul ya Pak ya, karena kalau kita sudah merasa kecewa, susah ya untuk kita bisa memiliki pandangan yang baik terhadap teman Betul, tersebut. iya. Nah kalau begitu, apakah saya boleh tahu Kak, pengalaman dan perbuatan apa yang memiliki persamaan dengan apa yang Bapak rasakan sekarang ini? Yang membuat Bapak tidak nyaman atas satu peristiwa yang Bapak alami dan rasakan saat ini. Coba Pak. Kalau saya ingat-ingat kembali itu saya merasa dikhianati. Jadi dulu itu pernah merasa kalau dalam bahasa kita itu kayak ditikung dari belakang gitu. Nah, dimanfaatkan dari belakang oleh orang lain. Kejadian itu ingin kembali, terulang kembali pada saat kejadiannya sekarang. Pada akhirnya saya pernah mengalami hal yang terdahulu dan sekarang diulang kembali. Pada akhirnya kejadian itu mengingatkan kembali kepada saya terhadap luka-luka yang lama, dan luka lama tersebut datang kembali kepada diri saya sendiri. Seperti itu. Ya Oh intinya iya ya. luka lama datang kembali. Hal yang dulu terjadi sekarang terjadi kembali. Seperti itu. Iya, memang Pak, kalau sudah berbicara dengan hati itu tidak akan ada yang bisa merasakan ya, kecuali Bapak sendiri. Nah, coba menurut Bapak, apakah permasalahan terdahulu sudah terselesaikan dengan baik? Dan apakah hubungan Bapak dengan orang yang pernah membuat Bapak tidak nyaman itu sudah kembali baik ataukah belum, Pak? Kalau yang lama alhamdulillah sudah baik tuh. Semuanya sudah diselesaikan dengan baik kalau yang lama ya. Iya, yang lama ya, Pak ya. Iya. Kemudian kembali lagi, menurut Bapak, apakah permasalahan yang sekarang Bapak rasakan itu bisa diselesaikan dengan cara sama seperti Bapak menyelesaikan permasalahan yang terdahulu yang pernah Bapak rasakan? Bisa tidak, Pak? Bisa saja selesai begitu saja sih. Tapi itu kan memiliki sikap yang bisa membuat saya lebih legowo lagi gitu. Jadi bisa selesai dengan mudah. Mungkin ya terhadap diri saya sendiri, bersikap dengan orang itu harus lebih legowo menjadi diri saya sendiri pada masa saat ini. Jadi kalau kedepannya saya mendapati suatu masalah yang sama, perasaan saya sudah tidak merasa kecewa lagi. Jadi mungkin saya lebih harus terbiasa lagi dengan hati yang sangat legowo atas suatu permasalahan yang terjadi seperti ini. Nah, ya, betul, betul sekali, Pak. Setuju. Karena memang memiliki sikap legowo itu memang hal yang sekarang ini patut Bapak lakukan ya. Nah, kemudian sikap apa yang ingin Bapak miliki untuk mencoba memahami peristiwa dan permasalahan ini agar kedepannya Bapak itu tidak merasa kecewa lagi jika menemukan permasalahan yang sama. Coba apa Pak? Gimana? Yang saya pikirkan sekarang banyak sikap yang saya harus miliki ya, terutama itu pada saat kita berkolaborasi dengan orang lain agar tidak merasa kecewa pada saat mengalami peristiwa yang tidak mengenakan. Sikap yang ingin saya miliki itu diantara saya ingin menjadi diri saya sendiri, tidak terpengaruh oleh orang lain atau terhembus oleh pembicara-pembicaraan orang lain yang bisa mempengaruhi diri saya sendiri.
kemudian suatu hal yang rasa suka atau tidak suka pada diri seseorang itu saya ingin meninggalkannya gitu. Jadi suatu hal rasa suka atau tidak suka terhadap orang lain atas suatu hal dan menjadi seorang yang nggak jadi seorang yang baperan gitu, tidak terlalu bawa perasaan. Jadi saat bicara dengan orang lain, saat orang lain itu tidak ngomong dengan baik, saya tidak merasa baperan. Itu biasa aja bagi saya gitu. Jadi tidak terbawa baper seperti itu. Ya, betul, betul sekali Pak, setuju. Memang untuk menghindari hal tersebut itu pada dasarnya itu Bapak itu harus memiliki sikap yang tidak terlalu baper ya, istilahnya itu tidak terlalu terbawa oleh perasaan. Betul, setuju sekali. Nah, saya yakin sekali Bapak itu bisa mengatasi permasalahan tersebut atau permasalahan yang sedang dialami oleh Bapak saat ini. Nah, mungkin saja sikap Bapak yang akan diterapkan sekarang ini akan membentuk perasaan Bapak itu menjadi lebih nyaman dan menjadikan pembelajaran untuk kedepannya. Nah, sekarang coba rencana Bapak itu untuk menyelesaikan masalah ini itu bagaimana rencana kedepannya, coba Pak? Rencana yang pertama, saya merencanakan akan mulai kembali menyapa dengan berbincang dengan yang lainnya, dengan teman-teman saya, agar tanpa memunculkan kembali masalah yang saya rasakan. Jadi saya hanya berbincang dengan teman-teman begitu saja, saya hilangkan semua masalah yang saya rasakan. Kemudian saya akan belajar berkaitan dengan manajemen diri saya sendiri agar tidak terlalu sensitif atau perasaan sehingga mudah terbawa emosi gitu. Tentunya manajemen diri ini harus saya kuasai agar tidak terjadi yang namanya baper, kemudian seperti apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif supaya pola pemikiran saya juga cenderung lebih berpikir positif. Jadi jika ke depan terjadi hal yang sama, perasaan saya tidak akan terlalu kecewa dan mempengaruhi hubungan saya dengan teman saya. Seperti itu yang bisa akan saya rencana aksi yang saya lakukan. Ya, tepat sekali Pak. Bagus sekali rencana yang akan Bapak lakukan ya. Karena memang pada intinya komunikasi itu nomor satu dan tentunya kita itu harus selalu membawa atau memikirkan sesuatu yang positif ya Pak ya. Nah itu. Kemudian mudah-mudahan kita semua itu bisa sama-sama belajar ya Pak tentang manajemen diri. Nah itu yang paling utama. Baik itu dalam berkomunikasi, berkolaborasi, baik itu dengan yang lainnya ataupun dengan rekan sejawat ya Pak ya. Nah, semoga upaya Bapak itu bisa berhasil dengan baik. Nah, kemudian apa sih yang menjadi komitmen Bapak terhadap rencana yang tadi sudah Bapak buat atau rencanakan? Coba apa komitmennya, Pak? Saya berkomitmen untuk selalu belajar tentang manajemen diri saya dengan baik, mencoba selalu berpikir positif, tidak mengedepankan emosi saya, belajar untuk memahami karakter masing-masing teman-teman saya. Tentunya karakter orang itu selalu berbeda-beda dan tidak memaksakan kehendak saya terhadap orang lain yang memiliki pandangan berbeda dengan saya. Saya akan belajar agar lebih legowo dan dalam menghadapi suatu permasalahan, lebih legowo lagi dalam menghadapi suatu permasalahan. Kemudian saya harus menahan emosi saya, kemudian manajemen diri. Ya, bagus sekali Pak, bagus sekali. Memang salah satu sifat yang harus kita miliki itu yang tadi sudah kita bahas, legowo ya Pak ya, itu yang utama. Nah, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bapak harapkan atau inginkan. Ya. Terima kasih Bu Eka atas waktunya untuk sharing di hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Iya, amin. Sama-sama Pak, sama-sama kita belajar. Nah, semoga dengan pertemuan hari ini Bapak itu bisa menjalankan solusi-solusi yang akan Bapak laksanakan nantinya dan mungkin suatu nanti apabila kita bertemu lagi, solusi tersebut sudah Bapak jalankan dan tidak ada masalah yang Bapak rasakan baik nanti ataupun sekarang. Terima kasih Bapak. Sama-sama ya. Ibu. Ya, alhamdulillah Pak. Sudah beres kegiatan coaching. Luar biasa, alhamdulillah tadi pesantren sudah melaksanakan baik ya. Sekarang nih
apa yang dirasakan Santi setelah melakukan coach Bu? Alhamdulillah Bapak, yang saya rasakan, saya merasa senang ya Pak ya, karena saya itu bisa mendapatkan respon dari coach itu dengan baik. Seperti pada saat tadi melakukan kegiatan coach, percakapan saya dengan coach itu terasa sangat menyenangkan, sesuai dengan kompetensi yang saya ingin kembangkan. Nah, seperti itu Pak. Oh iya Bu. Nah begini Bu, dari hasil pengamatan saya, tadi ada beberapa catatan nih Bu. Sudah ketika melaksanakan kompetensi yang diinginkan gitu kan, yang ingin dicapai, yaitu dalam hal kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga coach merasa nyaman, enak, dan menyampaikan permasalahannya sehingga ibu itu sudah terlihat berhasil melaksanakan kompetensi yang ingin dicapai. Nah sekarang berdasarkan coaching yang barusan dilakukan, untuk coaching selanjutnya nih Bu, kompetensi apa lagi yang hendak ingin dikembangkan nih oleh Bu Santi? Mungkin untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tadi itu kan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu mendengar secara aktif ya Pak ya. Nah, untuk kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mampu memberikan respon dari coaching dengan baik, sehingga nantinya coaching itu bisa dengan nyaman mengeluarkan permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan. Nah, itu Pak. Oke, baik. Berarti yang ingin dikembangkan Santi sebagai coach berikutnya adalah dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Baik, ya. Saya memiliki catatan secara detail Bu. Mungkin karena tidak secara umum telah disampaikan, mungkin catatan ini bisa dibaca sebagai bahan perbaikan untuk proses pengembangan Ibu selanjutnya. Semoga ke depan Ibu bisa menjadi coach yang konsisten, memberdayakan coachnya untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya. Iya, terima kasih ya Pak. Bapak sudah meluangkan waktunya dan juga sudah berkenan untuk menjadi pengamat dari kegiatan coaching yang sudah tadi saya lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Nanti filenya saya kirim via email ya Bu ya. Ya, baik Pak. Kalau begitu saya izin pamit ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.